nanti setelah di dip jangan langsung dipindah ke tanknya teman-teman. Jadi kalian harus sediakan juga lagi ya air yang asin juga, cuman yang bebas dari Deep X nya teman-teman. Jadi ini untuk ngebilas, itu fungsinya supaya apa? Supaya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini ya, dengan aku Bahar. Oke, untuk video kali ini kita akan isi biota lagi teman-teman. Ini aku sudah beli ya. Ini totalnya ada 3 biota teman-teman ya, yang baru aku beli. Ini koral semua ya. Karena kalau untuk ikan kita stop dulu sampai sisa-sisa velvet yang ada di akuariumnya, yang di akuarium sana itu menghilang semua teman-teman. Jadi kita akan isi koral aja ya. Nah, seperti biasa juga sebelum masuk ke dalam tank kita dip dulu teman-teman. Kita frag dan kita dip ya biar agak rapi dan terhindar dari hama-hama yang tidak diinginkan teman-teman ya. Oke, ini kita langsung dip aja ya. Dan sekalian juga nanti aku bakalan update lagi juga koral apa aja sih yang sudah masuk ke dalam tank ini teman-teman. Oke, di sini kita akan langsung dip dulu teman-teman. Kita dip lagi, tinggal yang ini ya, Sinarina sama yang karang otak kayaknya ini ya. Nah ini kita dip, ini memang dipnya terpisah supaya nggak terlalu banyak ngabisin dip ya, atau buang-buang dipnya teman-teman. Sayang ya karena agak mahal, jadi ngedipnya gantian teman-teman. Oke, ini kita diamin dulu juga selama kurang lebih 10 menit teman-teman ya. Baru nanti kita sediain juga ya untuk air sebelum, ini kan alat dipnya tuh. Dari alat dip di sini, ini kan airnya bekas air dip ya. Nanti setelah di dip jangan langsung dipindah ke tanknya teman-teman. Jadi kalian harus sediakan juga lagi ya air yang asin juga, cuman yang bebas dari Deep X nya teman-teman. Jadi ini untuk ngebilas. Itu fungsinya supaya apa? Supaya cairan Deep X yang nempel pada bagian koralnya ini itu nggak masuk ke tank kalian nantinya teman-teman. Dan itu akan membunuh, bisa dibilang, bakteri-bakteri baik yang sudah ada di tank kalian gitu loh. Makanya kalian sediain dulu ya untuk ngebilas. Jadi fungsinya untuk mengurangi cairan dip yang menempel pada bagian koral-koralnya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan inilah kondisi 4 hari setelah kemarin kita masukin koral-koral kolter terakhir atau koral-koral yang baru teman-teman ya. Nah, kemarin itu kita masukin itu karang otak ya, karang otak hijau merah ini, sama di situ ada Sinarina merah. Sebenarnya ini lebih ke oranye teman-teman kelihatannya. Kalau dilihat pakai mata itu lebih ke oranye ya. Dan juga di sana ada Goniopora atau batu jeruk teman-teman. Nah, kalau untuk koral-koralnya ini meskipun si karang otaknya ini sudah lumayan beradaptasi sama si batu jeruknya juga. Nah, kalau untuk Sinarinanya ini sebenarnya belum maksimal teman-teman adaptasinya, karena nanti kalau dia sudah merasa nyaman di tank ini, dia bakal mekarnya itu sama besar sama dengan yang Sinarina warna hijau ini teman-teman. Karena kalau untuk ukuran batunya itu sebenarnya sama ya, cuman memang ini baru masuk, sedangkan ini kan sudah sebulan lebih teman-teman di tank ini. Makanya dia kalau mekar itu sampai gede banget gitu loh. Dan juga kalau untuk tank ini sebenarnya ini masih dalam proses fallow ya, atau tanpa ikan. Itu efek daripada kemarin kena masalah yang namanya velvet ya. Dan ini sudah berjalan sekitar, ini dari hari Kamis ya, sekarang hari Rabu, berarti sudah seminggu. Jadi bisa dibilang tank ini seminggu tanpa ikan teman-teman. Dan ini kita akan tunggu seminggu lagi ya, baru nanti kita akan coba masukin ikan lagi. Yang pertama ya 1 dulu. Nah nanti kalau sudah kita masukkan ikan 1 bertahan sekitar 3 minggu nggak ada masalah, lanjut kita akan masukin ikan kedua dan seterusnya teman-teman. Jadi untuk meminimalisir ya terjadinya velvet lagi di tank di ikan-ikan berikutnya teman-teman.
Nah, kalau untuk kondisi atau perkembangan dari setiap koral, kalau untuk PR-nya dulu teman-teman ya, sebenarnya kalau untuk PR-nya di sini ada dua ya, yang bisa dibilang itu koral yang mekarnya nggak maksimal ya. Yaitu di sini seperti biasa gonio merah ya, goniopora merah yang mekarnya ini angin-anginan. Nanti dia awal lampu nyala kadang mekar. Nanti kalau sudah berjalan kurang lebih 5 jam seperti ini, dia agak nyusut sebagian teman-teman tuh. Cuman alhamdulillah nggak ada terjadi kebotakan gitu ya. Semoga nanti kedepannya bisa aman gitu loh. Dan juga nanti aku mau coba beli cairan yang manganese ya, atau manganes. Dimana kalau untuk manganes nih katanya kalau untuk goniopora itu sangat penting teman-teman. Ya meskipun ya sebenarnya di sini aku juga punya teman-teman ya trace element ya. Nah, trace element yang red sea yang iron ini kan ada kandungan manganesenya juga teman-teman. Cuman kan nggak murni gitu loh. Bisa dibilang dalam satu cairan ini ada banyak kandungannya, ada iron, manganes dan lain-lain gitu loh. Nah, nanti aku bakalan coba beli yang khusus untuk manganesenya aja teman-teman. Ya semoga nanti begitu sudah dibelikan ini jadi lebih baik teman-teman ya, untuk mekarnya jadi lebih maksimal lagi. Nah kemudian PR yang selanjutnya ini sebenarnya bukan PR sih teman-teman ya, meskipun si alveopora ini nggak semekar yang di atas, karena memang saat pertama kali dibeli di tank penjual ini untuk alveoporanya malah nggak mekar sama sekali teman-teman. Cuman alhamdulillah sekarang setelah beberapa minggu di tank ini mekarnya jadi lumayan agak panjang ya tuh. Ya semoga aja kedepannya ini semakin membaik ya mekarnya ya. Karena ya memang di sini kemarin kita beli itu 50-50 antara hidup atau enggak. Kalau mati ya udah, kalau hidup alhamdulillah teman-teman ya. Dan kalau untuk kondisi dari tank ini seperti inilah teman-teman ya. Kalau untuk koralnya di sini masih ada K3, kolang-kaling kembang, alveopora 2. Kemudian di sini ada goniopora merah sama yang hijau itu ya. Sama di sini ada lobopilia dan zua-zuaan teman-teman. Nah kemudian juga kalau untuk pada bagian atas di situ juga ada 2 karang kuku ya, karang kuku gold tip ungu sama karang kuku yang hijau teman-teman. Sama seperti biasa juga itu untuk koral-koral yang di atas. Ini adalah koral yang pertama kali dibeli, sama itu adalah koral pindahan dari tank sebelumnya teman-teman, yang usianya di sini sudah 1 tahun lebih ya. Dan juga itu kalau untuk cendol alhamdulillah sampai sekarang juga masih aman. Yang kemarin kita tuduh penyebab ikan mati teman-teman ya, makanya dipindah ke atas sana yang awalnya di bawah. Cuman nggak apa-apa, itu kita seterusnya aja taruh di atas biar nggak mengganggu ikan-ikan atau koral-koral yang lain teman-teman, karena kalau mekar itu tentakelnya itu suka usil sebenarnya ya. Nah dan juga di sini untuk zua-zuaan yang kemarin kita panen dari tank sebelah ini alhamdulillah teman-teman itu mekar sempurna. Ini ada 1, 2, di sana ada 3 cikuitas, sama kalau nggak salah yang ada di sana teman-teman. Nah yang ada di sana itu alhamdulillah sudah ada perkembangan teman-teman, jadi dia nambah anak 1 ya, yang awalnya di situ kan cuma 3 ya. Tuh sekarang dia nambah, ada anakan muncul ya, jadi ada totalnya 4 teman-teman. Dan LA Lakers ini adalah salah satu koral yang perkembangannya cukup cepat menurut aku teman-teman, karena di tank sebelah pun itu juga sama ya. Ya paling seperti itu teman-teman ya. Dan ini untuk jamur-jamuran masih aman sampai sekarang. Di sini ada jamur ya, yuma kecil, ini nggak mau besar, kemarin sempat besar cuman nggak tahu kenapa agak mengecil sekarang. Cuma di sini ada rhodactis dan di situ ada discosoma merah dan oranye teman-teman. Dan termasuk juga di sini sebenarnya ada koral yang paling aku suka, yaitu di sini ada torch ya. Di sini ada beli aku itu 2 mata teman-teman. Yang mata yang pertama ini torch HG kemungkinan ya, yang grade B, sama juga torch gold. Ada yang bilang 24K, cuman goldnya itu nggak terlalu nggak terlalu gold banget teman-teman ya. Ya bisa dibilang ini grade murahnya lah teman-teman, ketimbang kayak grade-grade mahalnya gitu loh. Nah dan di situ juga ada itu ya, karang permen yang sampai sekarang alhamdulillah ya perkembangannya itu cukup baik menurut aku teman-teman. Dan itu adalah salah satu koral juga yang menurut aku sangat aku sukai ya, karena ini juga adalah koral yang pindahan dari tank sebelah dan perkembangannya sampai sekarang itu cukup menyenangkan teman-teman. Jadi cukup bisa dilihat juga ya. Bahkan di situ juga ada zua-zuaan yang aku tempel di
fragnya itu dulu cuman 3 mata teman-teman. Alhamdulillah sekarang jadi 10 mata ya, nyebar. Jadi itu. Nah kemudian di sini juga ada yang di bawah. Ini adalah karang permen juga teman-teman. Sebenarnya teman satu itu ya, satu koloni sama itu. Cuman dulu ini di tank pertama itu kena yang namanya itu polyp bell out ya, jadi lepas dari tulangnya. Jadi sebenarnya ini tanpa tulangan teman-teman. Cuman kalau misalnya dia bisa survive di tank ini, dia bakal numbuhin tulangan baru teman-teman, atau skeleton baru. Nah di sini ada juga Zua ya, blow pop. Sama di sana juga ya, yang ada di kotak itu ada Zua-Zuaan, itu banyak banget sekarang beranak ya, itu yang kecil-kecil bagian bawahnya itu baru tumbuh. Di sebelahnya juga ada itu ya, apa itu? Yang koloni ya. Discosoma merah koloni. Nah, sama di sini juga nanti aku bakalan akan pindah teman-teman sedikit ya, si posisi Blastomusa ini ya. Agak ke kanan karena si Blastomusa ini sudah kena setting sama si anemon teman-teman. Tuh, kalian pada bagian ujungnya ya, kalian lihat. Tuh agak botak ya, itu kemarin sebenarnya nutup teman-teman, nggak ada tulangan di pojokan situ karena kena setting, akhirnya dia narik agak gundul. Jadi nanti kita akan pindah biar nggak berefek terlalu parah ya jadinya ya. Nah di sini juga ada Lobopilia teman-teman, yang warna ungu ini ya. Sebenarnya dulu kan kemarin ada di sini ya. Kenapa aku pindah ke sana, karena di sini dia kena setting sama si karang anemon teman-teman, sama si Thors. Karena kalau dibiarin lama-lama nanti yang ada malah botak ya si Lobopilianya, makanya aku pindah aja sekalian teman-teman. Ya jadi seperti itulah teman-teman ya perkembangan untuk setiap koral yang ada di tank ini teman-teman ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada koral yang mati ya, cuman semoga aja tidak ada sama sekali teman-teman ya, karena kita pengennya kan jadi reef keeper ya, bukan reef killer. Karena kalau sudah ada koral mati satu itu rasanya terpukul banget teman-teman ya. Ya meskipun di tank ini ya memang koral-koral yang murah gitu loh, nggak ada koral-koral yang mahal ya. Dan untuk nextnya juga ini bakalan aku terus isi terus ya, untuk setiap koralnya, terutama koral-koral yang memang masih belum aku punya teman-teman. Oke, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak teman-teman. Dan seperti biasa juga buat kalian yang ada pertanyaan mengenai seputar akuarium air laut atau reef tank, ya kalian jangan sungkan, cukup komen aja di bawah teman-teman. Nanti aku akan coba balas satu-satu ya. Oke, aku akhiri untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman.